Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem memperingati Hari Pangan Sedunia ke-38 di Wantilan Kantor Bupati Karangasem. Pada peringatan ini, masyarakat diajak mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga. Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Karangasem, Wayan Artadipa, dan dihadiri segenap jajaran OPD terkait Porkompinda, KTNA, dan kelompok tani. Peringatan mengacu pada amanat FAO untuk meningkatkan kesadaran, perhatian, dan tindakan akan pentingnya masalah pangan untuk menjamin pemenuhan pangan dan gizi pada tingkat lokal maupun nasional. Melalui peringatan ini, para pengambil kebijakan baik pemerintah dan swasta diharapkan bersinergi membuat sistem penyediaan pangan dan gizi secara berkelanjutan, serta sistem antisipasi kerawanan pangan dan gizi dan keamanan pangan di masa kini dan di masa depan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertahanan Pangan Kabupaten Karangasem, Nyoman Mertatanaya, menyampaikan sejumlah perkembangan positif pengelolaan pangan, diantaranya ketersediaan stok beras cukup dalam rangka akhir tahun dan menyambut Hari Raya. Di Kabupaten Karangasem sudah terdapat pengemasan beras lokal yang diproduksi dan dikelola oleh kelompok yaitu kelompok tani Mekarsari Rendang dan Subakya Sayang Desa Bungaya. Produksinya sudah sebanyak 42 ton. Pada tahun 2019 akan dikembangkan 2 kelompok lagi agar ketersediaan dan harga beras di Karangasem menjadi lebih stabil. Terkait kondisi pertanian, masalah yang dihadapi yakni kondisi sumber daya air yang dirasakan semakin mengecil karena laju alih fungsi lahan, adanya perubahan iklim, serta degradasi hutan di kawasan penyangga. Terkait masalah tersebut, Wakil Bupati Karangasem Wayan Artadipa meminta Dinas Pertanian bersinergi dengan OPD terkait untuk lebih mengintensifkan pemanfaatan lahan dan penerapan alih teknologi yang tepat guna dalam melaksanakan budidaya pertanian, terutama dalam pemanfaatan air yang terbatas terlebih di lahan kering. Wakil Bupati secara khusus meminta masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga. Hal itu bisa menghemat pengeluaran untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketahanan pangan, ketika bicara ketahanan pangan ada 2 hal yang menjadi tugas utama. Pertama, ketahanan pangan harus bisa menyiapkan makanan yang cukup, pangan yang cukup. Yang kedua, harus bisa menyiapkan makanan yang aman dan sehat. Ini tugas ketahanan pangan. Untuk mencapai itu tentu Dinas Ketahanan Pangan ini harus kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mencukupi. Karena tidak mungkin kita bicara tanaman pekarangan itu akan mencukupi bahan pangan, tidak mungkin. Karena itu memang jadi tugas daripada Dinas Ketahanan Pangan ini kerjasama dengan pertanian itu untuk mencukupinya. Yang kedua, untuk menyediakan pangan yang aman, tentu Dinas Ketahanan Pangan ini harus kerjasama dengan Perindak, dengan BP POM, dengan kesehatan. Jadi ini tidak boleh kita sampingkan. Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan terhadap sejumlah kelompok wanita tani dan pendamping yang telah berhasil menjuarai sejumlah lomba dalam rangka Hari Ketahanan Pangan. Riasa dan Joka, Bali TV.